Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Akhir-akhir ini kita cukup sering mendengar istilah gibah. Bahkan tidak jarang juga kita melakukannya. Siapa nih sahabat Muslimpedia yang suka kebiasaan ngomongin orang? Ya, gibah bisa dikatakan perbuatan yang membicarakan keburukan seseorang yang tidak ada atau tidak terlibat dalam pembicaraan. Dengan kata lain, gibah artinya perbuatan membicarakan keburukan atau aib orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Dalam kehidupan sehari-hari, gibah disebut juga bergunjing atau gosip. Gibah yang dilakukan umat muslim hukumnya haram dan dapat berbalas dosa besar. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid keempat menjelaskan bahwa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu menyebut gibah dan adu domba termasuk di antara perbuatan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang hambanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain, termasuk melarang bergunjing. Larangan tersebut tertulis dalam surat Hujurat ayat ke-12 yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyaknya prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan, jangan menggunjing sebagian terhadap sebagian. Apakah engkau senang jika makan daging bangkai saudaranya? Maka kalian membencinya. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat dan Maha Penyayang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang umatnya untuk bergibah. Diriwayatkan dalam hadis Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang Islam itu saudara bagi orang Islam lain. Jangan saling mengkhianati, jangan saling membohongi, dan jangan saling merendahkan. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram rahasianya, hartanya, dan darahnya. Takwa itu ada di sini. Dalam hati cukup seseorang dikatakan jejak jika memandang rendah saudaranya muslim." Kalian tahu bahwa dosa gibah itu sangat menyeramkan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tabrani. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, gibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, "Bagaimana bisa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun, pelaku gibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selain itu, diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertaubat dari perbuatan gibah, maka dia adalah orang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat gibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka." Di akhir nanti, seseorang yang suka bergibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh orang yang digibahnya. Amal kebaikannya pun dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya, termasuk kepada orang yang telah digibahnya. Kemudian, setelah amal kebaikannya habis, amal keburukan orang-orang yang dizoliminya ditimpakan pada dirinya. Untuk menghindari itu, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya sahabat Muslimpedia. Di antaranya, mengingat pedihnya azab gibah. Hal yang pertama harus dilakukan yakni mengingat bahwa gibah termasuk dosa besar yang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi aib atau kekurangan diri sendiri. Selanjutnya, cara kedua adalah dengan berintrospeksi diri. Ingat, kejelekan atau kekurangan tidak hanya terdapat pada saudara atau kerabat, tetapi juga terdapat dalam diri sendiri. Beristighfar. Ketika seseorang telah terlanjur melakukan gibah tanpa sadar, maka yang harus dilakukan yakni beristighfar. Semoga kita semua bisa terhindar dari sifat tercela yaitu gibah ya, sahabat Muslimpedia. Sekian episode Muslimpedia kali ini. Saksikan terus episode Muslimpedia lainnya hanya di Religiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.